Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nur Afifa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling KB. Nah, tujuan dari konseling KB di sini adalah agar tercapai peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus dianamnesa pada klien. Yang pertama ada riwayat pernikahan. Tanya kepada klien apa ini pernikahan yang keberapa. Kemudian ada yang kedua ada riwayat kelahiran. Tanyakan kepada klien ini kelahiran yang keberapa. Kemudian yang ketiga ada riwayat penggunaan KB. Tanyakan kepada klien apakah sebelumnya klien menggunakan KB, dan tanyakan jika sudah menggunakan KB apa. Kemudian yang keempat ada riwayat penyakit. Tanyakan kepada klien klien mempunyai riwayat penyakit seperti contohnya diabetes mellitus atau hipertensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, ada. Saya datang ke sini untuk konseling KB. Untuk konseling KB, baik. Ibu perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Vivi Nur Afifa. Nah, Ibu, baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Ibu. Ibu, kalau boleh saya tahu, ini pernikahan Ibu yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama, baik. Ibu sudah melahirkan berapa kali? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah menggunakan KB? Belum pernah. Belum pernah. Oh iya. Baik Ibu, kalau di keluarga Ibu apakah ada riwayat penyakit seperti hipertensi atau diabetes mellitus? Tidak ada. Tidak ada. Baik ya Ibu. Ibu, baik, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu KB, kemudian jenis-jenis KB itu apa saja, kemudian cara kerjanya KB itu bagaimana, dan keuntungan dan kerugian memakai KB itu seperti apa ya Bu? Ya. Baik, di sini saya akan menggunakan media lembar balik ya Ibu. Ya Ibu, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, apakah Ibu sudah tahu apa itu KB? Belum. Belum. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Saya akan menjelaskan mengenai KB. Ibu, apa itu KB? Nah, KB adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis KB. Nah, apa aja sih jenis-jenis KB-nya itu? Yang pertama ada jenis KB hormonal. Jenis KB hormonal ini ada 3, yaitu menggunakan KB pil, KB suntik, dan KB implan. Nah, di mana KB pil ini adalah obat pencegah kehamilan yang sangat ini ya Ibu, yang sangat mudah. Nah, caranya itu dengan meminumnya. Nah, dan selanjutnya ada KB suntik. Nah, kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Nah, kemudian ada juga KB implan. KB implan adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas setelah dalam berbentuk kapsul elastik atau lentur. Nah, biasanya itu KB implan ini disisipkan di sini ya Bu, di lengan atas di sini. Nah, di sini juga ada gambar-gambarnya. Nah, ini Bu gambar KB pil seperti ini, kemudian ini gambar KB suntik ya Bu. Nah, ini implan nih. Seperti ini implannya Bu. Nah, kemudian ayo Ibu, apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada KB non hormonal. KB non hormonal di sini ada 2, yaitu
dengan IUD dan kondom. Nah, di mana IUD ini adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Nah, alatnya seperti ini nih Bu. Jadi nanti ini dimasukkan ke dalam rahim ibu. Kemudian ada kondom. Kondom adalah selaput karet yang dipasang pada penis selama berhubungan seksual. Nah, jadi gambar kondom seperti ini ya Ibu. Nah, yang selanjutnya ada ini KB alamiah. KB alamiah ini ada 3, yaitu ada senggama terputus, kemudian KB kalender, dan KB laktasi. Nah, KB senggama terputus ini adalah suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Nah, kemudian ada KB kalender. Nah, KB kalender ini adalah metode dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Nah, jadi jika ibu menggunakan KB kalender ini, di mana ibu harus tahu mana masa subur dan tidak masa subur. Nah, kemudian ada KB laktasi. KB laktasi merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Kemudian yang selanjutnya ada, nah ini ibu, ada KB mantap. KB mantap ini ada 2, yaitu tubektomi dan vasektomi. Nah, di mana tubektomi ini adalah pengikatan atau pemotongan tuba falopi kiri dan kanan pada wanita. Nah, adapun vasektomi adalah pengikatan atau pemotongan vas deferens kiri dan kanan pada pria. Nah, jadi di sini itu tubektomi ini untuk perempuan dan vasektomi ini untuk laki-laki. Kemudian ada oh iya Ibu, apakah sebelumnya saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak baik. Yang terakhir ada keuntungan dan kerugian memakai KB ya. Nah, di sini ada kelebihan memakai pil KB. Nah, kelebihannya itu yaitu memudahkan wanita untuk meminum pil KB ini. Kemudian kelebihan dari pil suntik memudahkan dan tidak harus setiap hari. Nah, jadi pil suntik ini tidak harus dipakai setiap hari. Nah, kemudian KB implan, nah, bisa digunakan dalam jangka panjang selama 5 tahun. Nah, ini Ibu keuntungan dari IUD. Keuntungan dari IUD ini sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena mencegah kehamilan selama 10 tahun. Nah, jadi Ibu jika ingin mencegah kehamilan lama, nah Ibu harus memakai IUD. Nah, kemudian di sini ada KB kondom. Nah, ini kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah dicari di mana saja ya Bu, ada di. Kemudian keuntungan memakai senggama terputus. Nah, kalau ini tidak ada efek sampingnya. Nah, sekarang kerugiannya. Kerugian pil KB di sini yaitu terasa mual biasanya dalam 3 bulan pertama. Nah, jika ibu memakai pil KB, kerugiannya itu 3 bulan pertama ibu memakai pil KB, biasanya ibu akan mual. Jadi jangan kaget ya Bu ya. Kemudian ada kerugian memakai KB suntik. Nah, ini yaitu hormon menjadi lebih tinggi karena ketidakcocokan, maka BB akan naik. Nah, kalau misalkan KB suntik ini jika tidak cocok, nah pengaruh ini ke BB, berat badan kita akan naik. Nah, kemudian ada kerugian memakai KB implan. Nah, tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Nah, kalau misalkan menggunakan KB implan ini, kita tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Nah, kemudian kerugian memakai IUD. Nah, salah satu kerugian memakai IUD ini mahal dan terasa sakit ketika dipasang. Kemudian kerugian memakai kondom yaitu mudah bocor dan tidak menjamin. Kalau kondom ini
ya tidak menjamin gitu ya Bu. Nah, baik Ibu, penjelasan mengenai KB-nya sudah selesai ya. Nah, baik Ibu, dikarenakan penjelasan mengenai KB-nya sudah selesai. Nah, untuk itu bagaimana Ibu, apa yang ingin Ibu ambil, KB apa yang ingin Ibu ambil? Sepertinya KB suntik saja ya. KB suntik, baik kalau begitu. Nah, untuk terakhir sebelum kita tutup, bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, sebagai bahan evaluasi, kalau begitu saya yang akan bertanya kepada Ibu ya. Nah, Ibu, apa saja sih KB hormonal ini? Yang KB hormonal ada pil KB, KB implan, sama KB suntik. Wah, Ibu hebat sekali ya. Berarti Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Berarti Ibu sudah memahami apa sih itu KB itu, kemudian jenis-jenisnya apa, memakainya bagaimana ya Bu ya. Nah, kalau begitu dikarenakan sudah selesai, maka kita akhiri saja ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokumentasi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, perawat pipi telah melakukan tindakan konseling KB.